pagi anak-anak. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai administrasi sistem jaringan atau yang biasa disingkat dengan ASJ. Jadi di ASJ ini ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Untuk KIKD bisa dicek di Google Classroom, di situ sudah ada KIKD dan pokok materi yang akan kita pelajari. Kemudian di video ini saya akan jelaskan pokok materi pertama, yaitu mengenai sistem operasi jaringan. Oke. Nah, mungkin di kelas 10 sudah pernah diajarkan apa itu sistem operasi. Nah, tentunya sistem operasi itu ada banyak ya. Contoh sistem operasi itu ada di Android, ada di iOS atau Apple. Kemudian ada Windows ya, yang kita sering pakai sekarang. Ada Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Nah, kemudian di sini Windows itu pasti memiliki sistem operasi yang salah satunya adalah sistem operasi jaringan, di mana sistem operasi jaringan ini memiliki tugas yang berbeda-beda di setiap perangkatnya, namun memiliki tujuan yang sama. Nah, pada umumnya sistem operasi jaringan memiliki pengertian, fungsi dan karakter dan juga contoh-contoh. Jadi di sini setiap sistem operasi jaringan karena ada berbagai jenis, maka akan memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Nah, di sini apa sih itu sistem operasi jaringan? Sebenarnya sistem operasi jaringan itu tidak jauh beda dengan sistem operasi pada umumnya. Cuma di sini yang membedakan adalah dia dikhususkan untuk sebagai layanan jaringan. Nah, di sini contoh misal layanan jaringan ada berbagai file atau biasanya disingkat dengan file share, ada istilahnya file sharing, ada share alat atau printer ini. Kemudian ada HTTP service. Jadi yang ketika kalian mengakses website itu sebenarnya adalah kalian mengakses layanan HTTP. Nah, inilah yang menyediakan adalah sistem operasi berbasis jaringan ya. Oke, kemudian jika kita melihat pengertian dari sistem operasi, di mana ini merupakan salah satu perangkat yang dapat mengelola sumber daya terhadap perangkat keras atau hardware, di mana ini mampu menyediakan sebuah pelayanan pada setiap aplikasi yang terdapat di perangkat lunak. Jadi gini, sistem operasi ini itu merupakan salah satu perangkat yang dapat mengolah sumber daya terhadap perangkat keras dan hardware ya. Jadi sistem operasi itu fungsinya untuk mengendalikan hardware ya, dimana hardware tersebut agar bisa memberikan pelayanan pada setiap aplikasi yang kita pakai. Contoh ketika kalian menggunakan aplikasi Microsoft Word, itu kalian menggunakan aplikasi, kemudian kalian simpan ke hard disk atau flash disk. Jadi di sini sistem operasi itu memberikan perintah untuk menyimpan. Oke, fungsi sistem operasi jaringan. Fungsi dari sistem operasi jaringan adalah salah satu yang mungkin sering kita jumpai atau kita temui, terutama pada dunia internet atau era modern. Nah, internet telah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan banyak orang sehari-hari ya. Contohnya sekarang di era pandemi kita menggunakan banyak sekali akses internet. Pada saat ini mungkin Anda sedang menggunakan data seluler untuk membaca modul ini. Nah, adanya sistem operasi jaringan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasakan dampak-dampak negatif maupun positif. Nah, salah satu sistem atau salah satu layanan dari sistem operasi jaringan adalah ketika di sini kalian mau akses YouTube ini atau modul ini,
itu kalian sudah termasuk menggunakan salah satu layanan atau fungsi dari sistem operasi jaringan. Nah, pada umumnya sistem operasi jaringan itu ada 9 fungsi utama. Nah, seperti apa itu fungsi utamanya? Kita coba bahas di bawah ini. Pertama, fungsinya adalah untuk menghubungkan sebuah perangkat yang lainnya pada jaringan yang sudah dibuat dari sebelumnya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menghubungkan perangkat lain. Contoh di sini kalian ketika membuka modul ini mungkin sedang menggunakan handphone, sedangkan di sini saya menggunakan komputer. Nah, seperti itu. Dan tentunya kita melalui layanan website atau HTTP. Berikutnya adalah fungsi pengelolaan sumber daya dari jaringan yang sudah dibuat. Contoh tadi itu ada sumber daya, misal ada printer, ya kan? Karena kita bisa menggunakan jaringan sebagai sharing printer. Jadi ibaratnya dalam satu lab itu bisa menggunakan satu printer tetapi digunakan untuk banyak user. Berikutnya adalah untuk menyediakan keamanan pada jaringan agar multiple atau banyak pengguna bisa terhubung ke satu jaringan. Contoh yang paling mudah adalah ketika kalian menggunakan jaringan hotspot, di mana di sini menyediakan keamanan. Contoh, ketika ada data siswa diakses oleh siswa yang misal dalam satu kelas itu ada 30, maka di sini data itu akan terlindungi di server meskipun yang mengakses adalah banyak orang. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya adalah mengenai fungsi sistem operasi jaringan. Lanjutan yang tadi, nah ini sebagai layanan tertentu pada perangkat yang telah terhubung dengan salah satu jaringan. Jadi ada yang spesifik dari fungsi sistem operasi jaringan, itu kadang ada satu sistem operasi jaringan yang diinstal di PC 1 itu difungsikan sebagai data server, yang PC 2 sebagai atau server kedua sebagai layanan web server, yang ketiga sebagai database server, dan selanjutnya. Jadi sini menyediakan layanan tertentu pada setiap perangkat yang diinstal sistem operasi jaringan tersebut. Berikutnya adalah membantu perangkat klien serta sumber daya lainnya agar menjadi lebih mudah dalam prosesnya. Jadi ketika kalian misal kita mengisikan suatu data, anggap saja data siswa, itu bisa dengan dikerjakan satu kelas sekalipun, yaitu dengan menggunakan media Google Form ataupun aplikasi database yang lainnya. Jadi ini untuk memudahkan dalam prosesnya menginput data. Kemudian untuk melakukan suatu proses distribusi terhadap program yang mengupdate software pada perangkat yang sudah terhubung jaringan. Di sini mungkin ketika kalian menggunakan handphone itu, karena setiap platform itu kadang setiap bulan melakukan update sistem operasi. Dengan adanya jaringan ini maka kita bisa mengupdate 10 bahkan lebih sekaligus untuk mengupdate sistem operasi tersebut atau aplikasi tertentu dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya adalah untuk membantu menyediakan sebuah toleransi ya pada yang sering terjadi. Jadi di sini ketika kita melakukan akses, yang mungkin diantara kalian ada yang delay, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah,
Dengan adanya sistem operasi jaringan ini, maka mungkin ada yang karena keterbatasan waktu, karena kegiatan yang lainnya, dengan adanya sistem operasi jaringan itu, maka tugas bisa dikerjakan kapanpun, dimanapun, tanpa terkendala tempat, yang penting terhubung dengan jaringan. Selain 9 fungsi yang ada di atas, ada juga fungsi dari sistem operasi jaringan yang harus diketahui oleh Anda, di mana fungsi tersebut memiliki sebuah kemampuan agar bisa membantu sebuah server mengolah data, baik itu keluar ataupun data yang masuk pada sebuah jaringan. Bahkan fungsi dari sistem operasi jaringan mampu mengamankan sebuah otoritas, pembatasan akses, dan juga salah satu pengontrolan akses. Jadi kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari, di sini di jaringan itu bisa membantu mengolah data ya. Contoh ketika kalian mengirimkan data atau mengisi data ujian kuesioner yang saya buat kemarin, kemudian kalau di lab bisa juga sekolah itu memblokir suatu layanan atau akses YouTube misalnya, dan sebagainya. Berikutnya adalah mengenai karakter sistem operasi jaringan. Ada 5 karakteristik dari sistem operasi jaringan yang harus diketahui oleh Anda. Apa saja? Yaitu 1. Sebagai tempat pengendali sumber daya pada jaringan. Nah, ini sudah saya singgung sebelumnya bahwa dengan adanya sistem operasi jaringan ini, kita bisa mengendalikan perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan tersebut, bisa printer, bisa komputer, bisa handphone, dan sebagainya. Kemudian sebagai penyedia akses, tentu saja memiliki keamanan dalam jaringan. Contoh ketika kita atau kalian menggunakan layanan hotspot ini, tadi menyediakan akses internet, kemudian disitu ketika kalian mau akses itu, ketika mau tersambung harus memasukkan kode wifi nya atau kode amannya. Kemudian berikutnya adalah sebuah pengujian pada remote pengguna yang terkoneksi dalam jaringan. Jadi dengan terhubung ke jaringan, kita bisa meremote suatu komputer ataupun suatu perangkat elektronik lainnya. Contoh bisa memantau suatu tempat dengan menggunakan CCTV dan sebagainya. Berikutnya adalah dapat mengizinkan suatu pemakaian agar bisa terkoneksi pada jaringan yang ada di dalam internet. Dapat mengizinkan suatu pemakaian agar bisa terkoneksi pada jaringan internet. Jadi di sini ada kemampuan untuk mengkontrol. Contoh kali yang sekarang ada istilah namanya IoT, kan, Internet of Things, dimana kita bisa menyalakan AC ataupun lampu dari jarak jauh ya. Misal dari sekolah, dari kalian menyalakan lampu rumah dari sekolah ataupun yang lainnya dengan menggunakan jaringan internet. Berikutnya adalah membackup setiap data atau melindungi dengan cara menyimpan data sehingga dapat dipastikan kalau data tersebut masih ada atau sudah tersedia. Jadi dengan sistem operasi jaringan itu kita bisa membackup setiap data. Di sini ada istilah namanya layanan FTP atau File Transfer Protocol, dan juga ada database dimana data yang kalian isi itu bisa tersimpan di server. Nah, meskipun kalian tidak menyimpannya, tetapi nanti di server akan tersimpan. Berikutnya ini adalah contoh-contoh sistem operasi jaringan. Oke, ada Ubuntu, ada Windows Server, ada Oracle, ini ada banyak sekali. Bisa kalian pelajari satu persatu dengan mencari referensi di internet. Kemudian untuk jenis-jenis sistem operasi, mungkin sudah di kelas 10 sudah dijelaskan. Sistem operasi itu pada dasarnya ada 2 jenis, yaitu sistem yang berbasis
grafis atau GUI, graphical user interface ya, sama yang berbasis teks ya. Oke, berikutnya nih untuk yang sistem operasi jaringan berbasis GUI, dia berbasis grafis sehingga lebih mudah untuk pengoperasiannya, sehingga bisa menggunakan mouse ya kan. Kemudian penampilannya juga lebih menarik sehingga lebih nyaman untuk digunakan. Nah, di sini ada contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI. Itu ada Windows NT 3.51, kemudian ada Windows Server 2000, Windows XP, Windows Server 2018 dan sebagainya. Ada banyak, kalian bisa cari di internet. Mungkin ini hanya beberapa yang saya sebutkan. Berikutnya untuk sistem operasi jaringan yang berbasis teks atau Command Line Interface CLI. Nah, ini merupakan salah satu sistem operasi yang berpenampilan antara mukanya hanya dengan menampilkan sebuah teks saja berupa huruf, angka, dan juga karakter khusus. Jadi sini untuk mengoperasikannya itu memang lebih sulit dan penampilannya kurang menarik, tetapi lebih aman. Nah, di sini ada contoh, ada Unix, ada Linux Debian, ada Windows Server juga ada yang berbasis CLI, oke ya, dan sebagainya. Ini oke, itu mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa di forum di Google Classroom ya, bisa kalian chat atau bisa juga langsung chat di kontak saya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.